korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, nggak tanggung jawab. Ini semuanya nggak ada, vendornya kabur. Pernikahan itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Itu kamu tega. Informasi aja. Teorinya adalah kita adalah korban. Jangan sampai mbaknya mikir, oh kita mau tadi bertahan hidup, mau ke psikiater dan sebagainya. Itu urusan mbak. Kalau saya ini nggak dihukum bahasanya, saya bisa usahain 6 bulan, insya Allah. Kalau Marwah bangkrut, saya bisa bangun yang lain. Tidak ada yang menyangka di balik janji manis tentang hari bahagia, tersimpan kisah pilu yang merobek harapan puluhan calon pengantin. Pasangan suami istri pemilik wedding organizer Marwah Catering memakai uang dari calon pengantin baru untuk menutupi pesta pengantin sebelumnya hingga akhirnya lubang yang digali tak lagi mampu ditutupi. Pasutri itu kabur dari tanggung jawab hingga akhirnya ditangkap polisi. Lalu bagaimana nasib puluhan calon pengantin yang telah menjadi korban? Polisi menangkap Pasutri pemilik WO Marwah Catering di sebuah rumah kontrakan di Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat pada 29 Mei lalu. Untuk menghindari kejaran polisi, pelaku sempat kabur dan berpindah-pindah tempat sampai akhirnya ditangkap di kontrakan tersebut. Usai ditangkap, pemilik WO Marwah Catering ini langsung dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur. Polisi telah menetapkan Pasutri ini sebagai tersangka dan langsung ditahan. Polisi menyebut ada 58 pasangan yang menjadi korban WO Marwah Catering dengan total kerugian yang dialami korban mencapai 2,6 miliar rupiah. Itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Itu kamu tega. Itu perbuatan yang keji. Kamu berbohong terus kamu. Ya, itulah saya. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurizal menegur keras pemilik wedding organizer Marwah yang diduga menipu 58 calon pengantin. Alfian bilang pihaknya telah meminta penjelasan langsung dari pelaku terkait persoalan ini. Kamu berbohong terus kamu. Ya, itulah saya aja, polisi aja, saya mau nanya. Hati pasangan mana yang tak terluka saat mengetahui hari bahagianya terusik oleh ulah wedding organizer yang tak bertanggung jawab? Para korban yang dipertemukan oleh pelaku menyampaikan tuntutan pertanggungjawaban atas kerugian yang mereka alami. Dari 58 calon pengantin, 2 pasangan telah melaksanakan pernikahan tetapi tidak mendapatkan fasilitas sesuai yang dijanjikan. Menuntut tanggung jawab, intinya itu. Kalau saya ini nggak dihukum bahasanya, saya bisa usahain 6 bulan, insya Allah. Kalau Marwah bangkrut, saya bisa bangun yang lain. Ya, itulah saya aja. Dalam pertemuannya dengan pelaku, para korban menyampaikan kekecewaannya dan meminta pelaku bertanggung jawab. Alih-alih meminta maaf, pelaku yang merupakan pemilik WO Marwah membela diri dan merasa menjadi pihak yang dirugikan. Pelaku bersedia mengembalikan kerugian korban dalam 6 bulan apabila tidak menjalani hukuman pidana. Saya ini nggak dihukum bahasanya, saya bisa usahain 6 bulan, insya Allah. Kalau untuk Polres Jakarta Timur atas kerjasamanya melakukan kewajibannya sebagai Polisi menyebut institusi. pertemuan tersebut digelar sebagai bentuk keterbukaan kepolisian kepada para korban terkait perkembangan penanganan perkara. Polisi akan terus mendalami kasus tersebut untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai mbaknya mikir, oh kita mau tadi bertahan hidup, mau ke psikiater dan sebagainya. Itu urusan mbak, nggak usah diceritain ke kita. Kita menuntut tanggung jawab. Polisi bilang WO Marwah Catering sudah beroperasi sejak 2023 dan laporan yang diterima terkait pesta pernikahan pada 23 Mei 2026 lalu. Menurut keterangan pemilik WO kepada polisi, uang 58 korban sudah habis. Polisi masih menyelidiki aset-aset milik kedua pelaku serta aliran dana mereka.
Mungkin secara pidana di dalam KUHP baru tersebut ada yang namanya mekanisme restoratif justice, Mbak, di mana memang kedua belah pihak antara korban dan tersangka tersebut menyepakati bahwa kerugian korban akan dikembalikan. Apabila memang dari tersangka dalam hal ini dapat mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban, mungkin nanti akan dibuatkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan masing-masing pihak dapat mengajukan untuk restoratif justice, Mbak. Nggak ada, vendornya kabur. Pasangan pengantin asal Bekasi, Feni Indah Fitria dan Rinaldi Zulfi, harus menerima kenyataan pahit ketika resepsi pernikahan mereka gagal digelar di Gedung Islamic Center Bekasi, Jawa Barat, Sabtu 23 Mei lalu. Masalah bermula saat 7 hari jelang resepsi, pihak wedding organizer Marwah tiba-tiba menghilang bak di telan bumi. Di saat itulah calon pengantin tersadar mereka menjadi korban penipuan. Dalam waktu yang sempit, keluarga harus mengambil keputusan berat, yaitu membatalkan resepsi dan hanya melangsungkan akad nikah sederhana. Keluarga menghubungi satu persatu tamu undangan untuk meminta maaf atas pembatalan acara. Di tengah keterpurukan itu, beruntung sejumlah vendor mulai dari rias pengantin dan MC tetap hadir memberi bantuan sukarela agar prosesi akad tetap berjalan. Akad nikah korban penipuan wedding organizer Marwah berlangsung tanpa dekorasi, tanpa catering. Keluarga pun menyediakan makanan seadanya untuk tamu undangan yang hadir dalam acara akad. Suasana yang seharusnya gembira berlangsung dengan penuh keprihatinan. Impian pesta pernikahan runtuh hanya dalam hitungan hari sebelum pesta digelar. Calon pengantin menangkap gelagat tidak beres ketika pihak gedung menagih pelunasan sewa 7 hari sebelum acara resepsi. Padahal pasangan ini sudah melunasi biaya paket pernikahan kepada pihak WO Marwah sejak April 2026. Saat ditanyakan kepada pihak WO Marwah, pemiliknya berkelit dengan berbagai alasan dan memberikan janji palsu untuk pelunasan. Ini belum melakukan pelunasan, kita nggak bisa masukin dekor ya ke lokasi, nggak bisa masukin dekor sama catering. Nah setelah dari situ saya mencoba hubungin si vendornya ini. Nah setelah hubungin si vendor bilangnya iya akan membayarkan, ditunggu saja. Nah oke, kami tunggu. Nah setelah H-2 ternyata belum dibayarkan juga. Nah dari situ saya bersepakat sama suami saya untuk H-1-nya untuk ke galerinya untuk menagih pelunasan pada venue tersebut. Disamperin ke galerinya ternyata kosong. Ternyata Feni bukan satu-satunya pasangan yang ditipu. Sofi, calon pengantin yang rencananya akan melangsungkan resepsi pada bulan September, juga mengalami nasib serupa, yaitu tak bisa lagi menghubungi pihak WO. Keduanya mendatangi kantor WO untuk meminta kejelasan. Namun kantor dalam kondisi kosong. Kini mereka was-was pesta pernikahannya terancam gagal. Sofi dan calon suami sudah membayar uang muka lebih dari separuh, yaitu 40 juta rupiah kepada WO Marwah. Mereka berharap pihak WO bertanggung jawab dan acara resepsi bulan September nanti bisa tetap terlaksana. Kita rencananya sih pengen ketemu ownernya ya. Kita sebenarnya udah dari beberapa minggu lalu mau ketemu karena kan mau koordinasi dengan acaranya. Tapi nggak ada respon sama sekali Kak. Nah terus kita kemarin malam dengar kabarnya itu nggak terlaksana, makanya kita mau kesini. Dan kita sebagai korban, maksudnya jatuhnya sebagai korban ya Kak, karena kita kan udah pakai dia dan udah DP 60% lah gitu. Polisi mengungkap salah satu pelaku penipuan WO Marwah merupakan residivis. Sang istri ini pernah
di penjara dengan kasus serupa dan menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin, Jawa Barat pada 2021 lalu. Tersangka atas nama ER itu adalah residivis terhadap tindak pidana yang serupa di wilayah Jawa Barat. Uang-uang dari korban ini diputar lagi oleh para tersangka untuk menutupi kegiatan-kegiatan pernikahan sebelumnya. Langkah pelarian pemilik WO Marwah Catering pun terhenti di kantor polisi dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Satu persatu harapan yang sempat direnggut mulai menemukan jalannya menuju keadilan. Pelaku harus mempertanggungjawabkan luka yang telah ditinggalkan di hari yang seharusnya menjadi momen paling indah bagi para korban.